Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyama haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khul min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu syai'un ajibun wa syai'un ajibun wa syai'un ajibun. Saudaraku pecinta Ramadan, perindu surga Masjid Ad-Da'wah, para jamaah dan pengurus DKM rahimakumullah, wabil khusus imam kita pada malam hari ini, akhinal kiram Kiai Haji Munawir Haris. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan usianya dan diberi kesehatan untuk selalu memimpin salat berjamaah kita. Saudaraku, bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, Ramadan telah meninggalkan kita 9 hari. Malam ini kita memasuki malam ke-10 dari pelaksanaan sholatut tarawih. Saya yakin Pak Kiai Haji Munawir Haris akan memimpin sholat tarawih setelah kajian ini, tidak seperti di kampungnya Bapak Sayyidin Murkana. Ada yang di sebelah kanan saya itu ya. Saya selalu memanggil beliau Kang Idin ya. Lagi viral taraweh 23 menit. Astagfirullah. Kalau nggak paham kayak Pak Faisal saya terjemahin nih. 23 itu 23. Waktunya 7 menit. Saya berani mengatakan bahwa ini tidak sah sholatnya, karena tidak ada tumak ninah. Kalau sekedar tidak membaca ayat, walaupun inna a'tayna sama kulhu masih dimaklumin. Tapi kalau tidak ada tumak ninah, terus mau kemana sih? Itu di Kecamatan Kerangkeng. Saya setelah pulang tanggal 17 ini, saya akan silaturahim lah. Ya, tawasau bil haq, tawasau bis. Masih muda kiainya ya, namanya Kiai Haji Mauzun. Jauh dengan saya 64, dia masih di bawah 50-an. Kalau kata orang Indramayu, solate kayak kinjeng cewok gitu ya, kayak capung cebok, selep begitu. Bagaimana ini? Jangan. Kalaupun tidak terlalu panjang ayatnya, tapi juga jangan terlalu pendek. Sedang aja kayak tadi, asik itu. Syahdu ya. Saya kalau tidak ada, saya mohon izin panitia dan pengurus setelah ceramah ini saya pamit. Kang Idin terutama, karena ada saudara yang wafat pada hari Senin,
Malam hari ini takziah hari ketiga dan saya mendapat giliran untuk mengingatkan kepada keluarganya, sebab istrinya sampai sekarang masih pingsan-pingsan, masih belum ikhlas. Harus saya nasihati supaya ikhlas, sebab pingsan beberapa kali pun gak bakalan balik lagi, kecuali di sinetron ada orang mati kemudian hidup lagi ya. Tadi diumumkan oleh panitia bahwa saudara kita tadi pagi baru wafat. Ya, kita memang akan nyusul beliau kan. Siapapun, jabatan apapun, amanah yang sedang diemban seperti apapun, pasti kita kembali. Saya ingin menyetir sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aktsaru a'maru ummati bainas sittina ila sab'ina wa qalilun ghairu dzalik, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, mayoritas umat Muhammad itu usianya antara 60 sampai 70, swidak sampai 70, kata Kang Widin, 60 or 70, Sittin ila sab'ina, sangat sedikit yang usianya kurang dari 60 atau lebih dari 70. Pak Kiai Munawir berapa usianya sekarang? 63, udah deket itu ya. Ya sama lah, saya juga udah deket gitu ya kan. Sampai 70. Hanya alhamdulillah katanya, kata Pak Haji Wahab, kalau ustadz itu atau kiai dapat tambahan. Ya kalau kiainya duluan siapa yang ngajarin? Itu maunya ustadz, maunya kiai. Tapi maunya Allah beda. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu datang, maka tidak ada orang yang berani memajukan maupun memundurkan. Jadi kita harus ready, siap kapan Allah memanggil kita. Tentu orang mati itu bergantung dari kebiasaannya. Kalau kebiasaan kita cinta dengan masjid, insya Allah tidak akan jauh-jauh dari masjid. Walaupun kalau saya tawarin malam ini nggak ada yang mau ya. Nunggu sampai lebaran. Padahal lebaran nggak boleh pulang kampung, kecuali Pak Gubernur Anies membolehkan masyarakat Jakarta pulang kampung. Pemerintah pusat melarang, Anies berani. Silahkan warga Jakarta pulang kampung. Tolong yang nyender maju, jangan sampai salah dengar nih. Tapi pulang kampungnya ke Kampung Melayu, Kampung Rambutan, Kampung Pandan, Kampung Bali, gitu ya kan? Ya ke Indramayu nggak boleh, uplak-uplak di Jakarta juga gitu ya. Jangan sampai salah dengar nih. Nanti pulang kata Ustadz boleh, makanya dengerin yang benar. Ibu-ibu terutama nih, emak-emak yang di belakang, kedengaran? Alhamdulillah. Baik, berapa menit nih Pak Wahab? Tadi dihitung nggak? Baru mukaddimah, iya kan? Agak lamaan dikit nggak apa-apa ya? Iya. Kangen saya ini udah setahun nggak ada ta'lim. Sampai lupa saya hari apa tuh Pak Haji? Selasa malam Rabu ya. Saya giliran sini Pak Kiai Munawir Selasa malam Rabu pekan pertama. Kajian akhlak al-Islamiyah. Iya. Saya nggak dikasih tema, temanya ngambil dari beliau nih. Yang telah meninggalkan kita tadi pagi orangnya katanya ringan tangan. Berarti almarhum ini mau berbagi, peduli dengan orang lain. Saya ingin menyampaikan kisah, bukan hadis, tetapi athar. Alif, tha, ra. Athar. Perilaku sahabat yang disetujui oleh Rasulullah. Dan Rasulullah masih hidup.
Asar ini menceritakan tentang menantu beliau. Ada dua menantu Rasulullah, dua-duanya menjadi khalifah. Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Rasulullah punya putri 3 orang, yang 2 orang diperistri oleh Utsman bin Affan, tapi nggak boleh kakaknya dinikah, adiknya dinikah. Yang boleh ketika kakaknya meninggal, kemudian menikahi adiknya. Apa namanya? Oh, jangan mau, turun ranjang sakit ya. Apalagi ranjang zaman saya kecil pakai besi. Kan kalau Kang Indin waktu kecil ranjangnya besi itu. Kalau sekarang pendek, turun orang. Kita ini jangan suka salah bikin bikin istilah. Jangan mau diadu. Lah, masa kita domba? Ada orang. Jadi 2 putri Rasulullah yang dinikahi oleh Utsman wafat di usia yang masih muda. Yang tersisa hanya tinggal 1, namanya Fatimah Az-Zahra. Diperistri oleh saudara sepupunya Ali bin Abi Thalib. Suatu hari Ali baru pulang dari masjid. Sampai di rumah bersalam, dijawab salamnya, maka Ali bertanya kepada Fatimah, "Wahai istriku, masih adakah persediaan uang?" Maka Fatimah menjawab, "Masih." Kalau orang Kelapa Gading bilang, "Masih bang." Ada berapa? 5 dirham. Jadi pada masa Rasulullah dan para sahabat, uang itu ada 2 model. Ada yang terbuat dari emas kepingnya, namanya dinar. Ada yang terbuat dari perak, namanya dirham. Ada 5 dirham. Tolong berikan kepadaku. Ini mohon maaf, saya sampaikan dengan bahasa populer supaya mudah dipahami. Apa pakai bahasa Arab? Saya aja kurang lancar gitu ya kan. Boro-boro jamaah gitu. Ya. Akhirnya Ali berangkat dari rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kira-kira kalau hitungan langkah baru 100 meter, tiba-tiba di hadapan Ali ada seorang yang pakaiannya lusuh, agak kotor. Katakanlah orang yang meminta-minta. Assalamualaikum Tuan, saya dari pagi belum makan. Kalau Tuan ada sedikit rezeki, tolong bagikan kepada saya supaya saya bisa membeli makanan. Masya Allah, Ali ini di kalangan para sahabat, para jamaah sekalian, dikenal sebagai orang yang punya penyakit aneh. Apa penyakit anehnya? Nggak boleh lihat orang susah. Kira-kira aneh nggak? Jadi pengen membantu kalau lihat orang susah, sehingga langsung saja diambil uang yang 5 dirham itu diberikan. Ini Tuan, saya hanya punya segini-gininya, mudah-mudahan manfaat. Wah, Masya Allah. Akhirnya Ali kembali ke rumah. Ya habis mau ke pasar juga nggak punya uang. Tentu saja istrinya kaget. Saya nggak bisa bayangkan kalau Fatimah model Kelapa Gading. Ini Fatimah beneran ini ya, putri Nabi. Suaminya punya duit 5 dirham, ada orang minta-minta dikasih semua. Allahu Akbar. Kayaknya manyunnya lama itu. Ya keterlaluan memang, harusnya dikaya, tapi memang nggak ada recehan gitu ya kan. 5 dirham. Kata Fatimah, "Bang, ini persediaan kita di rumah sudah nggak ada ini. Gimana?" Udah tenang aja. Ini suami hebat ini ya, bikin istrinya tenang. Maka Ali pamitan, "Istriku, aku ingin menjumpai mertua." Siapa mertuanya? Rasulullah.
Sebab beliau kalau diminta selalu ada. Apalagi di bulan Ramadan, Rasul dikenal sebagai orang yang dermawan seperti angin. Apa yang diminta oleh para sahabatnya dikasihin semua. Beda dengan bulan-bulan yang lain. Maka kemudian Ali pamit lagi kepada istrinya. Persis di tempat yang sama, 100 langkah tadi, tiba-tiba ada orang sedang naik unta. Kalau orang Arab lihat unta ya biasa aja, kayak kita lihat sapi, lihat kambing gitu ya. Tapi Ali takjub, heran. Untanya luar biasa ini, indah sekali. Sampai orang yang naik unta turun, kenal lagi, pada Alinya nggak kenal. Ali, kamu tertarik sama untaku? Iya Tuan. Kalau kamu tertarik, bayar unta ini. Nggak usah mahal-mahal, 350 dirham. Padahal pasaran unta Kiai Munawir waktu itu 500 dirham. Ini 350, diobral. Lanjut nggak ceritanya? Lanjut. Kalau nggak lanjut nggak apa-apa. Paling pulang ngegerendeng gitu ya. Lanjut. Boleh nggak Tuan kalau saya bayarnya nanti? Sebab otaknya Ali ini cerdas. Kalau saya punya onta, maka saya akan mangkal jadi gojek di pasar. Sebentar aja sudah dapat duit. Wah, bawa barang, iya kan? Insya Allah bisa dicicil. Orang yang punya unta, oke, kalau begitu silahkan. Salaman, terjadi ijab kabul, iya kan? Kemudian Ali menunggang unta ke pasar. Baru sampai di pasar, tiba-tiba ada orang lari dari dalam pasar. Ali, waduh, untamu ini hebat betul. Kalau kau mau jual, aku bayar. Tunai ini, saya lagi bawa uang 350 dirham. Allahu Akbar. Kata Ali, wah, daripada nunggu orang nyuruh bawa barang, mendingan langsung aja. Iya kan? Tanpa memikirkan utang. Iya kan? Walaupun utangnya pas aja, orang diutangin 3,5, ada orang bayar tunai 3,5. Ali tetap ingin mengunjungi mertuanya. Kira-kira sudah dekat dengan rumah Rasulullah, mertuanya sudah berdiri di depan pintu rumah beliau sambil tersenyum. Kalau bahasa Kang Idin, mesem gitu ya, tersenyum. Tersenyum tapi giginya nggak nampak. Bahasa Inggrisnya mesem. Inggris dermayu ya. Kata Rasulullah, mantuku. Kalau bahasa sini begitu ya. Sini. Ali tentu saja berpelukan dengan Rasulullah. Kata Ali dalam hatinya, wah, kok Rasulullah senyum-senyum, jangan-jangan udah tahu nih. Kata Rasulullah, jangan heran Ali, Jibril baru saja pergi, sudah menceritakan semuanya. Masya Allah. Jibril kan ajudan Nabi ya. Kemana Rasulullah pergi, maka Jibril selalu mengikuti. Maka dulu ada kasus, ada seorang wanita namanya Lia Eden yang kemarin mati, mengaku sebagai malaikat Jibril. Nggak lama kemudian ada lagi laki-laki namanya Musaddek, ngaku sebagai Rasulullah. Ketika ditangkap sama Mabes Polri, Bareskrim, dipertemukan, polisinya iseng lagi. Malaikat Jibril kenal nggak sama Nabi Muhammad? Enggak, katanya. Loh, aneh. Orang Jibril kemana-mana ngikut Nabi Muhammad. Ajudannya ini Lia Eden yang ngaku Jibril,
kemudian satu lagi ngaku Nabi Muhammad, nggak kenal. Oh, berarti hoax ini ya, palsu ini. Oh, pantas kemudian namanya Lia Edan, bukan Eden lagi. Jangan percayalah. Herannya orang model begitu kok ada pengikutnya gitu ya. Masya Allah, nggak waras itu ya. Lanjut, tanggung soalnya. Tahu nggak Ali, kata Rasulullah, orang yang pakaiannya lusuh, kemudian engkau kasih uang 5 dirham, itu adalah malaikat Jibril. Kamu pulang kembali ke tempat itu, ada orang naik unta, kemudian menawarkan kepadamu 350 dirham dengan dibayar nyicil, itu malaikat Mikail. Dan orang yang lari dari dalam pasar membayar tunai untamu 350 dirham, itu adalah malaikat Israfil. 3 malaikat utama diutus oleh Allah, bahwa orang yang bersedekah itu pasti akan dijawab oleh Allah, kalaupun tidak secara tunai, tapi pasti akan dibalas dengan kelipatan berganda. Untung malaikat satunya lagi nggak ikut, Israel ya, hanya Jibril, Mikail dan Israfil. Masya Allah. Ali tersenyum agak lebar. Rasulullah kaget. Kenapa kamu senyum, Ali? Berarti utang saya tidak perlu dibayar. Utangnya sama malaikat. Malaikat nggak tahu duit, dia kan. Jadi duitnya utuh. Mengeluarkan 5 dirham, dikasih sama Allah 350 dirham, 70 kali kelipatan. Tapi Ali bukan orang yang serakah. 300 dirham ini ya Rasulullah, aku titipkan kepada engkau untuk dimasukkan ke dalam baitul mal, yang 50 saya bawa pulang karena di rumah juga butuh. Tetap saja masih ada kelipatan 10 ya kan. Maka kemudian Rasulullah bersabda, as-sadaqatu syai'un ajibun wa syai'un ajibun wa syai'un ajibun. Kalau Rasulullah bersabda sudah 3 kali, sudah pol itu ya, sudah habis. Ali, sedekah itu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang luar biasa, dan sesuatu yang luar biasa. Bahasa Arabnya ajib. Kemudian beliau menyitir firman Allah surat 9 At-Taubah ayat 103. Khul min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ambillah dari harta orang yang berpunya itu berupa sedekah. Ibnu Katsir menafsirkan surat 9 ayat 103, sedekah di sini bisa namanya zakat, bisa namanya sedekah, bisa namanya infak. Maka Allah akan memberi 3 keutamaan. 3. Pertama, tutahhiruhum. Setelah dikeluarkan zakat, infak, sedekahnya, maka harta yang tersisa akan suci dan bersih, terutama dari penyakit yang ditakuti oleh kita semua, yaitu bakhil, pelit. Insya Allah jauh. Yang kedua, watu zakihim biha. Harta yang tersisa akan berkembang terus. Dalam bahasa Kelapa Gading namanya berkah. Cirinya orang hidup berkah pas-pasan. Pas beli mobil, beli rumah, lebaran, ngawinin anak, Masya Allah, semua dicukupi oleh Allah. Itu namanya pas-pasan. Yang ketiga, wasalli alaihim inna sholataka sakanul lahu. Kalau kita memberi, maka mustahik pasti mendoakan. Dengan doanya, maka kita akan tenang hidupnya, sakinah. Tapi biasanya doa itu bergantung dari besarannya. Ibu-ibu kalau ngasih orang minta-minta berapa? 2.000, ya doanya pendek. Mudah-mudahan sehat.
Coba kasih 5.000, tambah, mudah-mudahan sehat, barokah. 10.000, jadi per 2.000 nambah itu panjangnya doa. Kita tinggal mengaminkan saja. Masya Allah. Jadi pantas kalau Rasulullah bersabda, afdolus sodaqah sodaqatun fi Ramadan. Sempurnanya orang sedekah adalah di bulan Ramadan. Sudah banyak yang lihat jam, artinya waktu saya sudah habis. 17 menit isi, 3 menit muqaddimah. Jadi mudah-mudahan mumpung Ramadan masih tersisa 21 hari lagi, berarti lebarannya 21 hari lagi, maka kita terus berikan orang untuk berbuka puasa, maka nilai pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun nilai pahalanya. Alhamdulillah, di dakwah saya menyaksikan tadi sendiri ya. Masya Allah, tidak kekurangan itu, barokah luar biasa. Pantas kalau bulan Ramadan disebut syahrun azimun mubarakun, bulan yang agung dan penuh keberkahan. Mudah-mudahan kita sampai akhir Ramadan diberi kesehatan, diberi kekuatan untuk selalu bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga setelah lebaran kita akan menjadi orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.